saya punya alasan tersendiri untuk meragukan klan Habib Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, sekiranya mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad, mereka paham dari mana asal-usul Nabi Muhammad. Mereka tentu paham sekali dari mana asal-usul atau sejarah masuknya agama Islam di bumi Nusantara ini. Tentu saja Nabi Muhammad tidak berasal dari Hadramaut, Yaman. Tentu saja agama Islam tidak datang dari Hadramaut, Yaman. Ya. Agama Islam itu datangnya dari Jazirah Arab. Oke. Demikian juga Nabi Muhammad itu berasal dari Jazirah Arab. Sama Imad, Abbas dan Imad itu anak-anak kecil kok. Abbas itu anak saya. Imad lebih muda dari Abbas mungkin. Kenapa PBNU sungkan memanggil mereka? Anak-anak kecil kok. Pengakuannya itu tertolak oleh para nasabah yang ada di Saudi Arabia. Dia menolak tes DNA. Ibrahim bin Mansur ini penolak tes DNA yang begitu kuat. Kenapa? Karena Ibrahim bin Mansur keluarganya sudah tes DNA dan tes DNA-nya melenceng sama seperti Ba'alawi. Keluarga mereka berhaplogrupnya R. Kemudian setelah Ibrahim bin Mansur ini ketahuan keluarganya haplogrupnya adalah R, dengan mati-matian dia menolak tes DNA. Kemudian hari ini para kibin-kibin itu menjadikan ucapan Ibrahim bin Mansur sebagai hujah, karena Ibrahim bin Mansur pernah mengomentari tentang polemik nasab yang ada di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa orang yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah jahil murakkab katanya. Padahal dialah orang yang mengaku nasab, kemudian nabi, mengaku nasab nabi, kemudian terbongkar nasab palsunya. Nah, ada lagi Ba'alawi yang mengaku nasab nabi juga terbongkar kepalsuannya. Antara yang palsu dan yang palsu ini Bang Charlie Al-Jailani kemudian saling menguatkan. Nah, itu yang terjadi dengan Ibrahim bin Mansur. Maka sangat memalukan kalau kibin-kibin yang kurang literasi itu masih menjadikan Ibrahim bin Mansur sebagai sebuah hujjah untuk membuat nasab mereka seakan-akan diakui oleh ulama nasab dunia. Ibrahim bin Mansur ini bukan ulama nasab dunia, dia ulama yang mengaku nasab Nabi. Dengan pengakuan itu kemudian untuk memperkuat klaim nasabnya, dia sama seperti Ba'alawi menulis kitab-kitab nasab untuk memperkuat nasabnya dia itu. Iya, tapi karena sudah terbongkar hari ini nasabnya Ibrahim bin Mansur, dia nggak berani keluar itu di Saudi Arabia. Dan yang mengakui sekarang adalah Ba'alawi. Ba'alawi mengakui nasabnya Ibrahim bin Mansur, seorang penyusup nasab ini. Kemudian sebaliknya Ibrahim bin Mansur juga mengakui nasabnya Ba'alawi. Jadi saling menguatkan. Kemudian ada di Madinah juga itu penyusup nasab yang mengaku-ngaku nasabnya Nabi Muhammad yang bernama Anas Al-Qutbi. Di Madinah ada orang India datang, keluarga besar Ibrahim Al-Qutbi dulu ulama besar. Salah satu nasab silsilah sanad saya itu kepada Al-Qutbi ini dari guru saya Tubagus Hasuri Tahib yang belajar 9 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Guru-gurunya diantaranya adalah dari keluarga Al-Qutbi. Nah, Ibrahim Al-Qutbi, orang yang pertama pindah dari India ini, tidak mengaku sebagai turun Nabi. Tapi kemudian salah seorang cucunya bernama Anas Al-Qutbi itu mengaku sebagai keturunan Nabi. Dia membuat sebuah kitab, namanya Kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'ah Ar-Rasul. Nah, di dalam kitabnya itu dia mensahihkan Ba'alawi, namanya Syekh Anas Al-Qutbi. Tetapi sayangnya keluarga Al-Qutbi yang lain menolak klaim nasab daripada Anas Al-Qutbi, bahwa Anas Al-Qutbi ini hanya mengaku-ngaku dan keluarga kami bukan keturunan Nabi Muhammad. Kami orang India. Kakek kami yang pertama kali pergi ke Saudi Arabia adalah Ibrahim Al-Qutbi. Dan tidak hanya di dalam sebuah kitab, Syekh Zuhair Al-Qutbi, Dr. Zuhair Al-Qutbi ini sepupu dari Anas Al-Qutbi yang menolak klaim daripada Anas Al-Qutbi bahwa dia seorang keturunan Nabi. Nah, tetapi juga bibi-bibinya, jadi bibi-bibi dari Anas Al-Qutbi ini membuat sebuah pernyataan
disetempel pakai matre lah istilahnya, bahwa saya putra Ibrahim Al-Qutbi menolak klaim daripada Anas Al-Qutbi, keponakan saya, yang mengatakan dirinya keturunan Nabi dan keturunan Al-Qutbi semuanya adalah bagian daripada Sadatul Asyraf. Nah, yang hari ini kenapa ini pantas kita bahas tentang Anas Al-Qutbi? Karena Anas Al-Qutbi digunakan Ba'alawi sebagai hujah mereka bahwa Nakib Madinah katanya yang bernama Anas Al-Qutbi mensahihkan nasab Ba'alawi. Padahal dia bukan Nakib Madinah. Nakib Madinah itu tidak ada, yang ada itu kerajaan. Kerajaan itu mencatat nama keturunan-keturunan Nabi. Dan nama keturunan Nabi itu dapat khumus, dapat ghanimah di Saudi Arabia. Dan mereka ini sama sekali tidak menonjolkan diri. Jarang sekali mereka menonjolkan diri bahwa kami turunan Nabi, kami Sayyid, kami Syarif. Mereka banyaknya pengusaha, bos-bos minyak, pegawai-pegawai bank. Nah, ini keturunan Nabi asli itu emang banyaknya begitu. Tentara, jenderal-jenderal gitu. Ada yang ulama juga ada, tetapi yang seperti sufi-sufi kayak orang Yaman itu yang ke kubur-kuburan segala macam itu memang tidak ada dari keluarga asyraf yang ada di Makkah dan Al-Madinah. Ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa memang nasab-nasab palsu itu bukan hanya di Indonesia. Ya. Di pusat Islam hari ini, yaitu di Makkah Madinah pun ada orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Seperti Ibrahim bin Mansur yang kemarin itu membantu Ba'alawi, juga Anas Al-Qutbi yang mengarang kitab Al-Usul fi Nasab Ad-Duriyah Al-Bid'ah Ar-Rasul itu. Al-Usul fi Duriyatil Bid'atir Rasul itu. Lah ini beberapa usaha-usaha yang lain yang dilakukan Ba'alawi ini semuanya mentol. Ya. Artinya apa? Memang seharusnya mereka sudah iktiraf, sudah seharusnya memang itu mengakui bahwa mereka memang bukan turun Nabi. Lah, ya. Kok semua orang jadi mulia yang aku turun Nabi kok? Bang Charlie Al-Jilani ini orangnya ganteng, keren, kan punya channel, tanpa ngaku-ngaku nasab-nasab yang itu bukan seharusnya. Nah, ini yang harus diakui oleh Ba'alawi. Kemudian kitab ini saya tulis, ini kitab Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'alawi Al-Multasik lil Alawiyin. Saya menulisnya ini berdasar permintaan banyak sekali para kiai yang ingin tulisan bahasa Indonesia buku ulama Nusantara menggugat nasab palsu itu dibahasa Arab kan. Memang buku ulama Nusantara menggugat nasab palsu itu di sana memuat berbagai macam kaidah-kaidah, dalil-dalil, kronologis pemalsuan manuskrip, klaim-klaim kitab-kitab masa lalu yang palsu. Itu ada semua dalam kitab ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Tetapi para kiai-kiai kita kan banyaknya inginnya membaca buku dalam bahasa Arab seperti ini. Bahasa Arab, ya. Maka saya persiapkan buku Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'alawi Al-Multasik lil Alawiyin ini. Di dalam buku ini banyak dalil-dalil kronologi falasi dari Ba'alawi yang saya cantumkan di dalam kitab atau buku ulama Nusantara menggugat palsu itu. Saya cantumkan pula dalam kitab ini. Jadi memang kalau kita membaca kitab ini lebih komprehensif dan lebih sistematis daripada kitab-kitab saya dalam bahasa Arab sebelumnya yang membahas nasab Ba'alawi. Karena sebelum kitab Minhajun Nasabin ini saya sudah menulis beberapa kitab dalam bahasa Arab tentang nasab Ba'alawi. Di antaranya kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kemudian kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Ada seorang kibin dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, yang membuat sebuah kitab. Kemudian saya jawab kitabnya tersebut dalam kitab I'anatul Akhyar. Kemudian ada kitab saya pula yang berjudul Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah. Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah ini adalah
kitab yang saya tulis dalam bahasa Arab untuk menjawab Kiai Qurtubi dari Lebak. Dan itulah kajian Kiai Imaduddin Banten. Itulah kajian dari beberapa kiai ulama yang berasal dari NU. Saya sendiri secara pribadi seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa saya punya alasan tersendiri untuk meragukan klan Habib Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, sekiranya mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad, mereka paham dari mana asal usul Nabi Muhammad. Mereka tentu paham sekali dari mana asal usul atau sejarah masuknya agama Islam di bumi Nusantara ini. Tentu saja Nabi Muhammad tidak berasal dari Hadramaut, Yaman. Tentu saja agama Islam tidak datang dari Hadramaut, Yaman. Ya. Agama Islam itu datangnya dari Jazirah Arab. Oke. Demikian juga Nabi Muhammad itu berasal dari Jazirah Arab, bukan dari Hadramaut, bukan dari Tarim, bukan dari Yaman. Oke, saya pikir ini adalah alasan yang sangat logis. Ya, kenapa harus menggunakan logika? Ya, saya berjumpa dengan seorang ustadz dan kami seperti saudara akrab sekali dalam bercerita, berbagi tentang pemahaman, dan beliau katakan kepada saya bahwa Anda kalau masuk Islam, katanya, menjadi seorang ustadz, Anda pasti sangat terkenal begitu. Saya dibilang begitu sama dia. Ya, karena Allah itu menyukai orang-orang berpikir. Rupa-rupanya dia mengamati saya adalah seorang pemikir. Saya suka berpikir, saya suka menganalisa begitu ya. Tapi saudara, saya pikir apapun agama kita, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa itu persoalan dapur pribadi kita masing-masing gitu ya. Masalah keyakinan, masalah iman itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta, dengan Yang Maha Kuasa, dan siapapun tidak memiliki hak untuk mengintervensi masalah iman dan keyakinan kita. Intinya bagaimana kita itu bisa membina diri kita untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bisa lebih berakhlak, ya, bisa lebih berperilaku yang terpuji, mulia, yang baik, yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Ya, meskipun secara pandangan tidak semua orang bisa sepemahaman, sepandangan dengan kita, tapi bagaimana caranya semaksimal mungkin kita mengelola diri kita, kita mengelola batin kita, kita mengelola perilaku hidup kita agar itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama, sesuai dengan tuntunan kitab suci, ya. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Itu menurut pendapat saya. Dan kalau kita itu menyebut diri kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut iman dan keyakinan, tentu saja itu akan berpengaruh terhadap perilaku hidup kita. Tentu saja siapapun akan tertarik untuk bersahabat dan membangun tali silaturahim, ya, persaudaraan dengan kita. Saya pikir begitu. Ya, jadi saudara mengamati berbagai doktrin yang diproduksi dan disebarluaskan oleh para Habib klan Ba'alawi ini, saya pikir itu bisa menjadi satu alasan yang sangat kuat untuk kemudian kita mengatakan mereka sejatinya bukanlah keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim. Dan saya pikir lebih masuk akal jika saya menyebut para Habib klan Ba'alawi itu adalah gerombolan penyesat yang kebetulan saja Indonesia ini mayoritas rakyatnya ya beragama Islam. Mereka menumpangi itu dengan maksud-maksud jahat, maksud-maksud busuk. Bagaimana mereka kemudian mendapat pengakuan legitimasi bahwa mereka berhak mengklaim kepemilikan atas Nusantara ini dan kemudian menjadikan orang-orang Nusantara itu sebagai budak mereka. Itu PBNU sekarang jadi lahan cari nafkah, bukan cari ridho Allah. Kan sudah kami peringatkan beberapa tahun yang lalu.
negara kita ini tempatnya para preman bersarang, menguasai. Sistem premanisme, tidak hanya preman yang benar-benar terlihat seorang preman dan gerombolannya, tapi preman-preman berdasi, preman-preman berjubah, preman-preman berkacamata, berjas ria, ya banyak sekali. Akhirnya apa? Nggak bisa maju negeri ini. Sulit untuk maju kalau dekat direformasi. Ya, yang kedua kali setelah 98 yang lalu itu. Harus direformasi lagi. Caranya ya begini, mulai dari kita sedikit demi sedikit. Ya. Harus direformasi. Supaya bangsa ini suatu saat nanti ya bisa dinikmati oleh generasi-generasi anak cucu kita nanti. Harus karena apa? Akeh-akehan pendukung, aku lu duwe 20 juta suara misalkan. Hei Pak Presiden, kasih saya tambang. Hei Pak Menteri ya ekonomi dan sumber daya mineral misalkan. Misalkan aku njaluk tambang ya. Tak tarik tambang. Iya, kalau untuk menguntungkan seluruh anak bangsa nggak masalah, nggak mengapa. Tapi kalau untuk kemasukan uang sakunya ya, tabungannya secara pribadi kan ya, ini yang kejahatan luar biasa. Tambang yang ada di Raja Ampat ya, tambang nikel ya, lebih besar yang di Morowali. Nikel yang di Raja Ampat itu sejak tahun 2017 yang lalu sebenarnya, mulai tahun 1970. Tapi tidak terlalu dekat dengan wisata bahari, wisata murni Raja Ampat. Nah ini kan baru terkuak karena medsos ya. Ya akhirnya banyak orang yang kok ada ya PBNU ketuanya masuk ke situ. Lah inilah yang dikhawatirkan nanti kalau begitu-begituan ya NU ini akan disetir oleh uang gitu loh. Penguasa tunduk dengan kemauan penguasa. Yang penting dikasih uang saja. Kalau amanah nggak masalah. Kebanyakan itu kiai itu bukan urusannya tambang. Kiai ngurus tambang itu bisa juga masuk dalam kategori idza wusidal amru ila ghairi ali fantadirisa'ah. Ada bagiannya sendiri. Dalam sejarah bendahara NU yang ditangkap oleh KPK itu siapa? Ya baru kemarin itu, nggak pernah ada dulu-dulu itu. Itu pun ditutup kok beritanya kan. Ya gara-gara ini. Nanti kalau begitu muktamar pemilihan ya kepengurusan struktural tahun 2026 yang akan datang, persiapan 2027 misalkan, akan bermain uang dari hasil tambang dan hasil dari sumber-sumber dana yang lain. Akhirnya apa? Orientasinya bukan keumatan tetapi keuangan. Pak Suherman, maaf Yai, jika ketum NU masih mengidolakan Habib, berarti diamnya Pak Alawi sukses Yai. Sebab kalau struktural PBNU dan kultural berselisih, Pak Alawi sudah enggak ada misi, mereka sudah sampai tujuan. Tujuannya ya mengadu domba itu. Menguasai, ibarat ular itu kepalanya dipegang. Ya, tinggal badan dan ekornya menggeliat semua. Taktik mereka sudah berhasil tertanam di dalam memori kiai-kiai kita yang distruktural. Tidak semua, ya, tidak semua. Tetapi yang penting ya petugas harian, pengurus hariannya itu yang kepegang. Jadi berbahaya. Kalau kultur ini nggak bersuara, ya sudah, wassalam saja, nggak usah berorganisasi ke-NU-an, ya. Karena apa? Dirusak dari dalam dan luarnya. Buktinya apa? Jatma sudah dikuasai sebagai kebangkitan dari Jatman, ya, Jatma Aswaja. Bukti bahwa memang Jatman itu ya tidak rela dilepasnya, yang akhirnya menjadikan saingannya Jatma Aswaja itu. Masa kita masih belum terbuka mata itu tuh. Kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Orang mukmin itu tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Kegagalan yang pertama itu akan jadi pelajaran kita bersama. Kita sudah kadung terbiasa ya dulu itu diadu domba. Maka selanjutnya jangan sampai terjadi lagi pada diri kita. Kita harus bersatu padu bersama, ya rukun agawe santosa,
cerah agawe bubrahnya persaudaraan kita nggih. Fakhrul Razi atau Ketua PBNU merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris PT GAG Nikel, perusahaan yang mengelola pertambangan nikel di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Ternyata enak jadi PBNU. Enak. Enak. Tinggal memanjakan protes, enak kemana-mana, duit mengalir masuk ke rekening kita. Mau apa? Haji pun di atas furoda. Saya ketemu dengan kawan-kawan yang terlunta-lunta. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sudah habis ratusan juta, ingin haji furoda, diusir-usir nggak